Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, ini baru soal nikmat Tuhan yang diberikan pada diri kita, ya, artinya pada tubuh kita. Coba kalau kita kupas lebih jauh, tidak hanya dalam tubuh kita, di sekeliling kita. Kalau kita lihat alam semesta ini, dan kalau kita ingat dalam surat Ar-Rahman, di sana ada ayat yang diulang-ulang sampai 31 kali di dalam surat tersebut. Apa ayat itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, ini kalimat pertanyaan. Kenapa? Karena sebetulnya Allah itu sudah menciptakan alam ini, yang semuanya itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dan Allah menunjukkan kebesarannya. Coba kita lihat. Yang kita rasakan aja tiap hari lah, yang bisa kita rasakan. Kita bisa bayangkan kalau misalnya matahari tidak muncul, apa yang akan terjadi? Apa ada kehidupan? Tidak mungkin. Karena semuanya itu membutuhkan sinar matahari. Artinya ciptaan Tuhan untuk matahari ini jelas akan bermanfaat untuk semua kehidupan di muka bumi ini. Ini yang kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kebesaran Tuhan itu sangat luar biasa. Yang semuanya itu adalah manfaatnya untuk manusia juga, untuk manusia sendiri. Tuhan menciptakan bulan misalnya. Dengan adanya bulan tersebut, salah satunya kita bisa menghitung, ya, adanya matahari, adanya bulan, kita bisa menghitung, menjadikan kalender, ya, baik itu kalender Hijriah maupun kalender Masehi. Ya, semuanya kan kita bisa, akhirnya manusia itu bisa berpikir, bisa memanfaatkan, bisa tahu musim dan lain sebagainya. Karena semuanya adalah Allah telah memberikan, menciptakan segala sesuatu. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Ya, kalau kita lebih jauh lagi ngomongnya, betapa maha besarnya Tuhan di dalam menciptakan jagat raya ini. Itu semuanya kalau kita manusia itu mau untuk merasakan, mau untuk memikirkan lebih jauh, sebetulnya manusia itu akan sangat berterima kasih sekali atas kebesaran Tuhan yang diberikan pada kita. Coba kalau kita lihat kekuasaan Tuhan, kenapa? Kalau kita mau untuk mengingat atau mengakui kekuasaan Tuhan, pasti dalam hati kita itu akan menimbulkan satu keyakinan, satu keimanan, sehingga apa yang diperintahkan oleh Tuhannya itu akan kita lakukan. Yang manfaatnya sudah kita sering bicarakan untuk kebutuhan manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Ayo kita coba perhatikan salah satu kebesaran Tuhan yang bisa kita lihat sekarang ini. Pada zaman dulu, pada zaman Rasul masih hidup, waktu Al-Quran diturunkan, penduduk Mekah ini kan rata-rata, apalagi yang
Nabi dan sahabat-sahabatnya. Itu kan tidak ada yang namanya pelaut, ya. Mereka hidupnya kan berdagang, aktivitasnya memang di daratan gitu. Di dalam ayat Al-Quran, di sana ada ayat yang memberitahu bahwa salah satu kekuasaan Allah ini adalah menciptakannya dua lautan, atau bertemunya dua lautan, atau air lautan yang tidak bercampur. Mungkin saat itu, di zaman sahabat, di zaman Nabi, kan tidak mungkin masuk akal. Karena boro-boro mereka bisa meneliti keadaan lautan di dunia ini, kan ya tidak mungkin yang bukan pelaut. Tapi Allah sudah memberikan kabar dengan firman-Nya itu. Dan kenyataannya memang iya. Coba kita lihat. Kalau kita baca pengetahuan. Salah satunya apa? Ya. Itu ada misalnya Tanjung Rengga yang di Selandia Baru. Itu apa? Bertemunya laut Tasmania dengan Samudra Pasifik. Itu air itu bertemu. Tapi yang nggak nyampur. Nah, ini sudah dikabarkan dalam Al-Quran itu. Ini kan kekuasaan Tuhan kalau kita pikir-pikir. Walaupun memang secara ilmiah ya memang kan kondisi dari airnya itu sendiri yang memang berbeda. Sehingga tidak bisa bercampur. Di Denmark misalnya, bertemunya Laut Baltik dengan Laut Utara. Itu juga sama. Itu adalah kebesaran Tuhan sebetulnya. Dari ciptaan Tuhan. Yang pasti semua itu ada manfaatnya buat manusia. Setidaknya manusia itu adalah bisa mengagumi dalam diri kita. Betapa hebatnya Tuhan menciptakan. Itu baru yang ada di daratan. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Enggak usah yang gede-gede seperti itulah. Nah, sekarang kalau kita perhatikan lagi, misalnya nyamuk aja deh. Nyamuk kan perusak nih buat manusia gitu ya. Iya kan? Siapa yang nggak benci sama nyamuk? Bisa bikin penyakit DB gitu ya. Bisa bikin malaria. Ya pokoknya bisa bikin manusia sakit lah. Artinya dibenci oleh manusia. Loh, kenapa Tuhan menciptakan nyamuk? Kan begitu. Kalau tidak ada manfaatnya buat manusia. Ya tetap ada manfaatnya buat manusia. Loh, tidak adanya nyamuk yang bisa merusak manusia ini kan manusia berpikir. Mencari bagaimana caranya untuk bisa membasmi nyamuk. Maka diciptalah obat-obat anti nyamuk. Itu kan manfaat kan buat manusia. Jadi sebetulnya apa yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini itu semuanya manfaat buat manusia. Asal manusianya aja yang mau berpikir apa tidak. Mau memanfaatkan apa tidak. Coba kalau nggak ada nyamuk, ya nggak ada namanya obat nyamuk. Ya, nggak ada merek-merek pembasmi nyamuk tuh nggak ada. Kan manfaat buat orang-orang yang mau berpikir, buat orang-orang yang mau memanfaatkan hal-hal yang seperti itu. Tidak untuk dirinya, untuk orang lain. Coba buat pabrik anti nyamuk seperti itu. Ya mesti kan banyak karyawannya, banyak yang bekerja, mereka yang membutuhkan untuk kehidupan. Memang kalau kita ngomong tentang mensyukuri nikmat Tuhan tuh banyak sekali. Apapun yang ada ini tuh menjadi manfaat betul. Tinggal kembali orangnya aja. Mau tidak berusaha, mau tidak untuk berpikir.
Mau tidak untuk mensyukuri nikmat Tuhan. Kalau mensyukuri, walaupun yang kelihatannya berbahaya buat kehidupan manusia, tapi kenyataannya bisa dimanfaatkan oleh manusia lain untuk bisa mengambil keuntungannya. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Mari itu kita senantiasa ingat pada Tuhan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan kita ingat sama Tuhan, maka hati kita akan tenang. Kalau hati kita akan tenang, otomatis apapun yang diberikan Tuhan pada kita, baik yang disadari maupun tidak disadari, seperti kita bernapas seperti ini, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, banyak nikmat-nikmat yang diberikan Tuhan pada kita. Dan mau tidak kita memanfaatkan waktu ini untuk kebutuhan kita, untuk kebaikan kita, yang nantinya manfaat untuk dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.